Pemirsa, Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada ABK Fandi Ramadan dalam kasus penyeludupan hampir 2 ton sabu di Batam. Fandi terbukti bersalah melanggar pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Untuk pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Sidang pembacaan putusan berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Batam pada Kamis siang tadi. Sidang dipimpin langsung oleh Majelis Hakim Tiwi dengan anggota Douglas Nabitupulu dan Randi Jastian Afandi. Dalam amar putusan, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan putusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta tersebut meliputi keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan, serta keterangan terdakwa selama proses persidangan berlangsung. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dakwaan dalam perkara penyeludupan narkotika tersebut. Melanggar pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 800. Sebelumnya, Fandi Ramadan berumur 26 tahun, seorang anak buah kapal atau ABK yang baru saja bekerja selama 3 hari dituntut hukuman mati. Ia didakwa atas kasus penyeludupan hampir 2 ton sabu dalam kapal Sea Dragon yang berlayar di perairan Kepulauan Riau. Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal yang dituntut hukuman mati karena didakwa membawa hampir 2 ton sabu di dalam kapal. Fandi merupakan lulusan sekolah pelayaran tank di tingkat 4 dan baru menyelesaikan pendidikannya pada 2022. Ia hanya memiliki pengalaman kerja lokal di kawasan Makan Baru dan Pangkal Susu sebelum bekerja 3 hari dan berlayar dengan kapal Sea Dragon yang membawa 2 ton sabu. Kejaksaan Negeri Batam menuntut pidana mati terhadap 6 terdakwa penyeludupan sabu seberat hampir 2 ton yang diangkut menggunakan kapal Sea Dragon terawat di perairan Kepulauan Riau. Dalam surat tuntutannya, jaksa menyebutkan persidangan telah memeriksa 10 saksi dan 3 saksi ahli. Fandi pun diduga telah menerima uang 8,2 juta rupiah. Kejaksaan Agung menegaskan 6 terdakwa kasus penyeludupan sabu hampir 2 ton di perairan Kepulauan Riau mengetahui bahwa muatan yang mereka bawa di kapal merupakan narkotika. Orang tua Fandi Ramadan mendatangi pengacara Hotman Paris di Jakarta. Kedatangannya untuk meminta pendampingan hukum serta mencari keadilan atas kasus anaknya. 2,5 juta sebelum naik kapal Thailand itu dikirimnya sama saya untuk bantu adik-adiknya sekolah. Jadi saya nggak terima anak saya begitu berat tuntutannya, sementara anak saya pun tidak tahu mengetahui apa-apa. Komisi 3 DPR RI langsung menggelar rapat dengar pendapat umum dengan keluarga Fandi Ramadan. Ketua Komisi 3 DPR mengingatkan bahwa tidak ada intervensi atas kasus Fandi. Selain itu, hukuman mati adalah hukuman alternatif sebagai upaya terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat selektif sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Komisi 3 DPR pun bertanggung jawab atas alokasi anggaran negara yang disetujui untuk Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya kepada rakyat. Menurut Habibur Rahman, anggaran tersebut harus membawa perbaikan kinerja. Komisi 3 meminta Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan menegur dan memeriksa jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati terhadap ABK Fandi Ramadan. Kami meminta saudara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menegur oknum jaksa penuntut umum Muhammad Arfian di Pengadilan Negeri Batam kemarin yang secara tersirat tapi sangat lugas menyatakan masyarakat dan DPR mengintervensi kasus tuntutan mati terhadap Fandi Ramadan.
Publik masih mempertanyakan mengapa pihak-pihak yang memiliki sabu hampir 2 ton tersebut belum juga ditangkap. Tim Liputan Berita 1. Dan untuk mengulas lebih lanjut lagi pemirsa atas vonis ABK Fandi Ramadan di kasus 2 ton sabu, di mana memang tadi siang kita sudah mengetahui ya, vonis telah dibacakan dan diberikan vonis 5 tahun penjara. Lebih lanjut kita akan bahas dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Kemudian Ketua Komisi Kejaksaan RI Profesor Pujiyono Suwadi dan Bahtiar Batubara selaku kuasa hukum keluarga ABK Fandi Ramadan. Selamat malam Bapak-bapak. Baik, saya ingin ke Bang Bahtiar terlebih dahulu. Bang Bahtiar, setelah tadi vonis sudah dibacakan oleh majelis hakim, apakah sampai dengan saat ini sudah ada keputusan mungkin dari pihak keluarga akan melanjutkan upaya hukum kah? Atau merasa sudah terpuaskan dengan putusan ini? Dan kondisi Fandi, Bang, bagaimana setelah dibacakan vonis tadi? Oke, setelah tadi selesai dibacakan putusan, kita dari tim penasihat hukum Fandi berembuk ya, apakah vonis tadi diterima atau tidak, kan itu. Cuma tadi ada kesepakatan kami bahwa terhadap putusan majelis hakim yang tadi kami masih berpikir-pikir, terdakwa masih berpikir-pikir. Baik, jadi masih dipertimbangkan ya, masih ada waktu ya memang 7 hari ke depan setelah hari ini ya untuk menentukan bagaimana langkahnya. Nah, saya ingin ke Pak atau Profesor Puji terlebih dahulu. Prof Puji, kalau kita lihat terkait dengan vonis yang disampaikan pada hari ini, tuntutannya kan hukuman mati. Kemudian majelis hakim setelah mempertimbangkan semua hal tentunya, akhirnya memberikan vonis 5 tahun pidana penjara. Pandangan Anda apakah dengan hal ini, kemarin kita sempat bahas bahwa ada soal pembuktian yang sepertinya kurang maksimal dilakukan. Apakah dengan hal ini sudah menunjukkan bahwa hakim kita sudah bisa menjalankan terkait dengan KUHP dan KUHP sesuai dengan paradigma yang barunya? Ya, kalau hakim kan melihatnya fakta-fakta yang ada di persidangan ya. Kalau kemudian kalau saya lihat di fakta persidangan yang muncul, ya kita akan menyaksikan langsung ya, itu berdasarkan berita yang kemudian beredar, baik di media maupun di televisi dan segala macam itu. Tadi siang putusan itu, satu menyatakan bahwa perbuatan Fandi Ramadan itu kan terbukti. Nah, terhadap terbukti itu, kenapa bisa terbukti? Ya bisa jadi, mohon maaf, jadi karena memang pembuktian di persidangannya versinya Fandi Ramadan yang bisa jadi kurang lengkap atau bagaimana, sehingga kemudian hakim meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Fandi Ramadan terbukti, dan kemudian hukumannya yang dipilih oleh hakim itu kalau 115 ayat 2 itu hukuman paling minimal itu. Kan bisa pemberatan itu bisa sampai hukuman mati, seumur hidup 5 sampai 20 tahun, diambil yang paling minimal yaitu 5 tahun. Saya melihatnya hakim setidaknya mendengar apa yang disampaikan oleh publik, suara dari masyarakat, bahwa ketika kemudian Fandi Ramadan ini dengan keterlibatan dalam tanda kutip kemudian dituntut mati, itu serasa tidak adil gitu ya. Dianggap tidak adil, sehingga hakim merespon suara publik itu. Dan saya pikir positif. Tinggal kemudian yang dilakukan oleh Pak Bahtiar Batubara dan kawan-kawan yang selaku kuasa hukum mempertimbangkan terhadap putusan judek fakti ini, apakah kemudian akan meneruskan dalam tingkat banding apa tidak, itu hak dari Pak Bahtiar. Kita juga akan tetap mengawal agar kasus ini bisa berjalan dengan baik. Baik, tapi setidaknya ada hal positif ya, kita lihat hakim sepertinya mempertimbangkan juga bagaimana kasus ini menjadi sorotan. Nah, kalau begitu Prof Suparji, apakah Anda memiliki pandangan berbeda melihat kasus ini, bagaimana awalnya dituntut untuk hukuman mati seorang ABK yang baru saja bekerja, tapi pada akhirnya diberikan vonis 5 tahun, walaupun kita lihat dalam poin-poinnya ada yang memberatkan, ada juga poin yang meringankan. Seperti apa Prof Suparji? Ya, pertama tentunya harus kita hormati putusan majelis hakim. Yang kedua, bahwa ini belum inkrah baik terdakwa maupun penuntut umum, masih diberikan kesempatan upaya hukum banding. Dengan demikian proses masih kita menunggu. Yang ketiga, saya kira
hakim telah mengadopsi semangat yang ada dalam KUHP yang baru, ada dalam KUHAP yang baru, bahwa keadilan sudah bergeser secara signifikan dari keadilan retributif menjadi keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Sehingga semangat untuk memberikan keadilan meramu antara mengedukasi dan sekaligus memberikan efek penjeraan. Nah, pada sisi yang lain memang saya kira ini memang cukup mencolok ya, disparitas antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim di tingkat pertama. Dan itu bukan sebagai satu persoalan yang kemudian bertentangan dengan hukum, karena masing-masing tentunya punya keyakinan, baik penuntut umum maupun dari majelis hakim. Dan hakim tentunya juga memperhatikan hal-hal yang meringankan dari terdakwa. Misalnya masih muda, kemudian bertindak sopan, dan belum pernah menjalani hukuman. Saya kira memang itu adalah faktanya. Tapi pada sisi yang lain juga mengemukakan tentang hal-hal yang memberatkan, bahwa kaitannya dengan sabu yang kemudian ini tidak mendukung program memberantas narkoba dan lain sebagainya. Itulah fakta-fakta yang kemudian menjadi dasar pertimbangan majelis hakim. Nah, dalam pandangan saya bahwa apa yang dilakukan oleh majelis hakim sebagai sebuah keyakinan tidak mengingkari adanya satu perbuatan yang dilakukan. Tetapi kemudian banyak faktor yang meringankan. Itulah yang kemudian memberikan keadilan 5 tahun tadi itu. Tetapi pada sisi yang lain, saya kira jaksa penuntut umum juga memiliki keyakinan bahwa dalam hal ini terdakwa dianggap tahu, terdakwa kemudian dianggap terlibat, dan lain sebagainya. Maka ini kita tunggu proses hukum berikutnya, apakah jaksa melakukan banding atau sebaliknya bagi terdakwa melakukan banding, supaya kemudian akhirnya menimbulkan keadilan yang betul-betul sesuai dengan harapan masing-masing. Tapi terlepas dari itu semua, saya kira proses hukum telah berjalan secara akuntabel, secara independen. Baik. Saya ingin soroti terkait dengan disparitas dari tuntutan dan juga vonis. Bang Bahtiar, ini kan sangat jauh berbeda dari apa yang dituntut oleh JPU dalam kasus ini. Apakah pihak keluarga meskipun memang sudah jauh berbeda, sangat tuntutan mati ke 5 tahun penjara, pihak keluarga merasa ini masih tetap tidak adil dan ingin ada suatu hal mungkin yang ingin dipertimbangkan hingga sampai akhirnya seperti apa keadilan ini akan dianggap utuh oleh pihak keluarga? Kalau keluarga ya, menganggap bahwa si Pandi ini benar-benar tidak tahu dan tidak terlibat dalam sindikat narkoba ini. Nah, itu pendapat mereka. Kita juga dari pihak penasihat hukum, ya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kita menganggap bahwa pasal yang didakwakan ini tidak terbukti unsur-unsurnya. Kenapa? Karena misalnya ada persekongkolan itu tidak ada dia tidak pernah bersekongkol, tidak pernah diberitahu, dan dia sudah bertanya kepada kapten apa yang isi muatan itu dijawab oleh kapten emas dan uang. Begitu juga chief officer, dia bertanya terus. Kemudian di samping itu dia merasa dibohongin nih. Di kontrak kerja dia kan di kapal kargo MP Northstar. Ternyata setelah di laut bukan di MP Northstar, malah di kapal si Dragon itu, yang katanya mau ngambil minyak. Ternyata juga minyak tidak jadi diambil, malah kapal yang merapat. Baik.
Berarti masih meyakini bahwa Fandi memang tidak sama sekali mengetahui terkait dengan asal-usul keberadaan narkotika dengan jumlah yang sangat fantastis tersebut. Nah, kalau begitu kita masih menunggu tentunya bagaimana upaya atau lanjutan upaya hukum atas kasus ini. Tetapi mungkin dari Prof. Puji, dari Komisi Kejaksaan melihat disparitas tadi yang dimention ya oleh Prof. Suparji antara tuntutan dengan vonis. Apakah Anda memiliki catatan khusus juga nih terhadap kerja dari teman-teman di Kejaksaan untuk kualitas penuntutannya sendiri ke depannya seperti apa? Ya, harus ada evaluasi secara teknis ya, bukan di perilaku dan etik menurut saya. Ini secara teknis. Nah, kalau teknis menurut saya penting atasan langsung sampai kemudian mungkin Campidum untuk mengevaluasi secara teknis. Khususnya soal pemahaman KUHP dan KUHP baru yang paradigmanya sudah bergeser dan berubah ini. Itu catatan saya pertama. Sehingga ini menjadi catatan penting buat teman-teman jaksa bukan hanya di Kepulauan Riau, tapi juga jaksa-jaksa di tempat yang lain juga jadi catatan penting agar ketika kemudian membuat tuntutan juga bisa kemudian memahami rasa keadilan yang sebenarnya. Kadang rasa keadilan itu tertutup, yang sering saya sebut adalah access to justice. Ya, kemampuan untuk membuktikan, baik itu menyangkal pembuktian juga. Nah, itu kan butuh akses yang memadai. Nah, dalam beberapa hal, akses yang memadai itu tidak dimiliki oleh salah satu atau beberapa pihak. Nah, ini yang kemudian juga harus diperhatikan. KUHP baru memang sudah memberikan porsi kepada advokat agar lebih bisa mendampingi. Tetapi soal akses to justice yang sifatnya asali itu harus kemudian didengar oleh para jaksa, sehingga ketika membuat tuntutan, ini menjadi pembelajaran yang menurut saya jadi lebih baik ke depannya. Baik, kita sepakat ya ini menjadi pembelajaran kasus ini bagi semua pihak yang terkait, khususnya aparat penegak hukum kita. Nah, Prof. Suparji, tadi disampaikan pihak keluarga masih menimbang-nimbang dan masih memiliki keyakinan Fandi tidak mengetahui terkait dengan persoalan sabu yang ada di dalam kapal tempat ia bekerja. Kalau begitu, sebagai seorang pengamat hukum pidana, Prof., apakah Anda memiliki saran mungkin jika memang kasus ini akan berlanjut ke tingkat berikutnya, apa yang paling penting untuk diperhatikan masing-masing pihak agar mungkin yang kemarin celah-celah terjadi di tingkat pertama di pengadilan negeri tidak lagi terulang ke depannya? Seperti apa? Ya, saya kira bahwa dari kasus ini, pertama, pelajaran yang menarik gitu ya bagi seluruh anak bangsa kita dalam konteks mencari pekerjaan ya, supaya lebih hati-hati, supaya tidak terjebak dalam semacam satu jaringan yang seperti kita ketahui bersama tadi itu, bahwa ini adalah sebuah jaringan yang luar biasa, lintas negara. Maka ini penting ke depan bagi anak-anak, teman-teman, para pemuda, para siapapun pencari kerja harus lebih hati-hati, lebih cermat gitu ya, supaya tidak terjebak ke situ. Nah, kemudian yang kedua, saya kira juga dari kasus ini pelajaran yang menarik ya bagi jaksa, bahwa ketika akan menuntut gitu, tetap apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu menjadi perhatian. Bertanyalah pada hati nurani, karena sesungguhnya keadilan itu ada dalam hati nurani. Tapi pada sisi yang lain juga penting untuk kemudian bertanya, kira-kira respon masyarakat itu seperti apa? Suara keadilan masyarakat itu seperti apa? Harus bersifat progresif gitu ya. Harus menyelami kira-kira ini menimbulkan pro dan kontra atau tidak. Karena tidak bisa hanya bicara pada konteks apa yang ada dalam aturan, apa yang ada dalam teori, atau apa yang ada dalam fakta persidangan. Tetap harus peduli merespon apa yang berkembang di masyarakat, tetapi juga tidak mempengaruhi independensinya. Nah, pada sisi yang lain, tentunya bagi penasihat hukum bahwa keyakinan tidak terlibat dalam saya kira memang harus ini masih ada peluang second opinion. Ya. Karena maka untuk itu, saya kira ini banyak hal yang kemudian menjadi catatan bagi jaksa, bagi terdakwa, bagi para pemuda, dan bagi hakim pun, bagaimana ke depan
Indonesia Baik. betul-betul bebas dari narkoba gitu. Baik, singkat saja mungkin terakhir catatan yang penting dari Prof. Suparji, tapi untuk Bang Bahtiar sambil menunggu hasil diskusi dari pihak keluarga dan juga menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan ya untuk mengajukan upaya banding jika memang diputuskan, apalagi mungkin agenda yang akan dilakukan dalam jangka waktu dekat, apakah ada bertemu lagi dengan pihak-pihak yang dirasa memiliki kemampuan untuk bisa memberikan atensi lebih dalam kasus ini? Saya sekarang. Ya, Bang Bahtiar, silakan. Apakah ada agenda lain mungkin yang akan dilakukan pihak keluarga dalam waktu dekat? Kami agendanya kami mau diskusi dulu sama pihak keluarga ya tentang langkah selanjutnya, apakah kita akan melakukan upaya hukum atau bagaimana. Itu yang dalam tempo 1 minggu ini, 7 hari ini. Baik, akan fokus ya berunding dan memutuskan langkah ataupun upaya banding akan dilakukan atau tidak. Kami akan kawal terus tentunya bagaimana kasus ini akan berjalan. Terima kasih untuk informasi dan juga sharing yang dibagikan kepada seluruh narasumber. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.